Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatil tadidi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa tafa bima binima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sebab ini ada sahabat saya, Pak Budi, kerja di sini sebagai PNS di suatu daerah. Jabatannya sudah kepleset seksi ya. Dan sekarang ini kemarin dia bertanya pada saya, dan kebetulan dia ini sekarang ini kena gejala penyakit diindikasi gejala jantung, sehingga menjalankan pekerjaannya cukup berat dan dia udah ngotot pengen wirausaha, pengen berhenti bekerja dan mau wirausaha. Tapi yang jadi masalah adalah istrinya ini. Istrinya itu tidak setuju, dia takut nanti kerja apa nanti kalau di wirausaha segala macam untuk makan anak-anak dan istrinya gitu. Dan Pak Budi sedikit minta pertimbangan saya. Kebetulan dia teman lama saya yang lama nggak bertelepon dulu. Dan saya punya pengalaman seperti itu, so. Jadi saya juga dulu di BUMN, akhirnya saya memutuskan wirausaha ini. Oke. Ini ada surat ayat Al-Baqarah ayat 216 ya. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Jadi berjuang meskipun tidak menyenangkan. Anggap aja Pak Budi lagi tidak menyenangkan, lagi di Flores dan yang lain-lainnya. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi intinya apa? Kalau semuanya saya serahkan pada Allah ini. Jadi apapun yang kita kerjakan, suka dan tidak suka kita, dan jangan juga langsung menyalahkan apa yang istri Anda lakukan, Pak Budi lakukan itu sesuatu yang buruk, tidak gitu. Karena wajar naluri seorang istri, dia akan berpikir tentang pendapatannya dulu. Dan kalau secara profesional saya akan ngasih saran gini, jadi pengusaha itu apalagi sekarang itu sulitnya nggak ketulungan, so. Bukan saya nakut-nakuti, memang iya itu yang terjadi gitu. Kecuali Anda jadi karyawan sendiri dan yang lainnya, atau Anda punya pendapatan sendiri. Saya bisa kemana-mana segala macam-macam bukan karena saya hebat, bukan gitu. Karena Allah yang nolong aja gitu. Dan kalau menggunakan kemampuan saya sendiri saya nggak mungkin bangkit gitu. Dan saya pernah jatuh bangun luar biasa sakitnya, dan dibutuhkan mental yang sangat kuat sekali. Ketika apalagi Anda sekarang lagi sakit segala macam-macam, itu akan terganggu mentalnya. Lebih baik Anda jalankan apa yang profesi yang Anda lakukan dulu, sambil belajar untuk wirausaha. Jadi terus yang tadi dibilang kan, anggaplah Anda sekarang lagi berperang dalam apa? Dalam hal nafsu gitu. Berperang dengan tidak sukaan gitu. Bisa jadi Anda tidak suka sekarang pekerjaan sekarang segala macam-macam, atau tidak kuat, semua minta ridho Allah aja. Jadi kuncinya ridho Allah aja. Ya Allah, aku ridho gitu. Jadikan pekerjaan Anda ridho Anda gitu. Dan kalau saya, apapun pekerjaan yang saya kerjakan sekarang, saya tidak punya banyak pilihan. Saya belajar untuk menikmati. Karena apa? Kalau kita menikmati pekerjaan meskipun tidak menyenangkan, itu akan menjadikan syukur gitu. Ketika kita syukur, Allah akan tambah kenikmatannya gitu. Awalnya memang tidak nikmat, tapi kita paksakan seperti kita ibadah gitu. Ibadah kan kalau kita nggak dipaksa kan susah, so. Nggak menyenangkan gitu. Tapi kalau kita paksakan terus-terusan, lama-lama jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu kita berusaha untuk menikmati. Ketika kita sudah menikmati, Allah akan tambah kenikmatannya. Terus tadi di ayat Al-Baqarah 216 tadi, siapa tahu ini yang tidak Anda sukai padahal itu baik bagi Anda gitu. Jadi Anda mungkin tidak suka, nggak apa-apa. Istri Anda mungkin berpikir seperti itu, mungkin ya nggak apa-apa gitu. Tapi intinya apa? Coba turutin dulu segala macam-macam sambil berusaha gitu. Loh, kayak Pridan kok bisa keluar dari BUMN dulu kerjanya dari nyaman? Ada prosesnya, sob. Karena saya sudah punya keyakinan, kenapa? Dan saya sudah punya modal gitu. Keyakinan dan modal. Saya wirausaha itu udah dari kecil, sob. Jadi ketika SMA, saya sudah lulus SMA tuh saya sudah tidak membutuhkan apa, saya sudah bekerja bantu orang tua saya gitu sebagai wakil direktur, dan saya bantu karena saya keterbatasan, karena saya hanya asistennya beliau, ya udah susah gitu, nggak bisa gerak. Ketika saya lulus SMA segala macam-macam, saya di usaha segala macam-macam, dan saya udah berusaha bisa melakukan sesuatu gitu. Dan karena saya dari dulu dan saya sudah jadi miliarder ketika saya lulus SMA, so. Jadi saya bisa punya toko, punya mobil, Innova, macam-macam udah punya segala macam-macam. Kalau sekarang udah miliaran gitu. Udah asetnya udah cukup besar gitu. Dan itu dimulai ya nggak segampang itu gitu. Karena saya udah wirausaha udah cukup lama, dari SD saya wirausaha gitu. Sehingga saya ada modal gitu.
ketika saya kerja di BUMN pun saya sudah ada pekerjaan, ada kuliah juga, ada wirausaha, saya jadi pengusaha gitu. Saya udah punya perusahaan gitu. Dan ketika saya keluar dari BUMN pun usaha saya udah cukup besar, udah bisa nunjang apa yang saya lakukan gitu. Tapi ternyata apa? Tidak perlu saya ngambil dari perusahaan saya. Janji saya satu ya, ketika pendapatan apapun dari perusahaan saya yang dulu ya, itu tidak pernah saya ambil sepeser pun. Makanya gampang besar perusahaannya gitu. Jadi mudah besar. Dan ketika saya sudah ada modal wirausaha yang cukup tuh, dan punya keyakinan yang luar biasa, mental yang cukup kuat gitu. Jadi kalau mentalnya pas-pasan, saya nggak ngomong kaleng-kaleng. Pengusaha itu soal mental, bukan soal keberanian, bukan soal Anda punya uang atau punya keahlian atau punya apapun, nggak ada urusan dengan itu. Yang paling utama mental dulu gitu. Jadi mental bertahannya itu harus kuat dulu gitu. Dan kalau saran saya adalah apa? Kerjakan Anda sebagai pegawai negeri sambil belajar wirausaha. Ketika pendapatan wirausaha sudah 2 kali lipatnya daripada pendapatan Anda sebagai pegawai negeri, baru Anda bisa memutuskan gitu. Dan itu pun harus dialihkan gitu. Ini ada satu saran bagus dari pengalaman sahabat saya yang bergerak di salah satu perusahaan, di perusahaan asing, dua-duanya di perusahaan asing, supplier alat kesehatan di Surabaya gitu. Saya nggak sebut namanya. Yang keluar dulu adalah apa? Dia mau memutuskan wirausaha, yang keluar dulu adalah istrinya disuruh keluar dulu. Karena dia dulu menikah, cincin locknya di situ, akhirnya nikah. Dan lama-kelamaan perusahaan itu kan butuh ini, tidak mau ada dalam satu perusahaan ada 2 orang dulu. Dipilihlah segala macam-macam. Akhirnya apa? Itu kesempatan mas bagi dia untuk resign dulu, untuk istrinya dulu. Jadi istrinya resign dulu sebagai buat skoci dulu. Skoci di bidang apa? Alat kesehatan juga. Cuman kalau perusahaannya dia kan mainnya di alat yang bermerek segala macam-macam, yang medium dan high ya. Sekarang dia main di medium ke bawah. Karena ketika dia marketing pun dia kenal alat-alat yang untuk medium ke bawah gitu. Akhirnya itu istrinya melakukan itu. Ketika itu usahanya udah jalan bagus, udah skoci udah jalan, apa yang dia lakukan? Baru dia resign. Dan itu udah pendapatannya udah 2-3 kali lipat daripada yang biasanya gitu, daripada dia perusahaannya. Dia resign sekarang alhamdulillah sudah besar perusahaannya gitu. Kenapa? Kenapa saya tahu? Karena itu teman-teman sama-sama distributor dengan saya di GEA gitu. Distributor alat kesehatan di GEA gitu. Dan ketika saya ke Australia bareng dengan dia gitu, dapat bonus bareng dengan si teman sahabat saya tadi. Dan sekarang jadi besar suppliernya. Kenapa? Karena memang bidangnya di situ. Dia udah tahu marketnya, cap marketnya. Dia dulu ngambil market yang tidak perusahaannya dia ambil gitu. Dan dia juga udah kenal dengan orang-orang yang supplier di perusahaan-perusahaan medium ke bawah gitu. Salah satunya itu tadi. Hanya dia salah satu supplier cukup besar di Surabaya untuk alat kesehatan. Itu yang terjadi. Jadi kalau Anda mau, seandainya Anda mau berhenti di pekerjaan tetap Anda, usahakan Anda buat skoci dulu gitu. Istri Anda yang menangani atau siapa gitu. Atau Anda sendiri yang menangani, tapi pendapatannya setelah 2-3 kali dari pendapatan Anda semula di PNS, baru. Jangan tiba-tiba Anda mau resign dulu. Cap, saya udah nggak betah Cap. Nah sekarang ini coba untuk nikmati dan jadikan itu yang Anda cari itu ridho Allah gitu. Sekarang saya ngelakuin apapun saya minta ridho Allah, keridhaan Allah. Saya nggak nyari kekayaan. Sekarang saya usaha pun saya nggak nyari kekayaan. Loh kok heran Cap? Ya iya nggak apa-apa. Mau rugi pun saya kerjakan sekarang bisnis. Yang penting apa? Ridho Allah. Ya kerjakan sekarang ini yang saya kerjakan bisnis rugi semua gitu. Loh kok dikerjain Cap? Ya udah, kalau masa rugi terus gitu, pasti ada untungnya. Bisnis juga tidak mungkin untung terus, pasti ada ruginya gitu. Tapi kalau kita sudah bersiap untuk rugi, insya Allah kita akan lebih bertahan gitu. Itu yang saya lakukan. Dan rugi pun saya niatkan karena niatnya karena Allah, ya nggak apa-apa. Yang penting untuk bantu banyak orang gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan sekarang pun saya bekerja, saya hanya mencari keridhaan Allah dan ampunan Allah. Udah itu aja, nggak ada lebih gitu. Saya sederhana sekali, saya buatin simple. Jadi tagline saya hanya cari keridhaan dan ampunan sekarang ini. Jadi saya tidak nyari apapun. Terserah Allah mau menjadikan saya sangat kaya sekali, urusan Allah. Mau saya jadikan biasa-biasa atau hanya cukup toh, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Urusan saya hanya bekerja dan cari ridho Allah. Jadi itu aja. Jadi kalau saran saya ke Pak Budi, lebih baik nikmati aja. Cap, gimana saya udah nggak tahan? Ya udah nggak apa-apa. Kalau udah cari ridho Allah, insya Allah balasannya apa? Pahala, rahmatan, jadi keselamatan, ketenangan gitu. Perbanyak aja. Kalau untuk Anda sakit jantungnya, kalau saya sekarang ini saya rutin melakukan zikir gitu. Ingat pada Allah dengan pernapasan, tarik nafas, tahan,
lepas seperti zikir tadi, subhanallah 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 3 kali, tahan, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, lepas, Allah Allah Allah. Lakukan itu. Kayak saya udah mobil ini, saya terus berzikir, berusaha berzikir. Jadi itu aja, karena dengan ingat Allah, Allah akan ingat kita. Demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.